Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Jakarta Barat akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana terdiri dari supervisor, coach, dan coachee bersama saya Nur Zakia Tunupus dari SDN Cengkareng Timur 01. Saya Dina Magdalena dari SDN Duri Kosambi 05 Petang. Saya Andi Fatmawati dari SDN Kedaung Kaliangke 07 Petang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam Bu Nur. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Bu Nur apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Andi, nanti katanya mau melakukan proses coaching ya? Itu Bu, saya akan melakukan coaching bersama Bu Dina. Baik. Sebelum melakukan proses coaching, saya ingin membicarakan mengenai isi dari pra supervisinya dulu ya. Saya akan menjelaskan ke Bu Andi. Saya akan diskusikan rubrik penilaian cakapan coaching hari ini. Pada saat coaching nanti, Bu Andi sebagai coach, Bu Dina sebagai coachee, nanti saya akan mengamatinya, saya akan mendengarkannya, saya akan mencatat dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yaitu apakah coaching Bu Andi nanti sudah sesuai dengan kompetensi inti coaching atau belum. Di mana kompetensi inti coaching tersebut, apakah Ibu mendengarkan aktif, apakah Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh atau present ya. Di saat Ibu mendengarkan aktif ini, saya harapkan Ibu terbebas dari judgement, asumsi, asosiasi ya. Dan Ibu harus dapat menangkap emosi coachee dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berdasarkan dari mendengarkan aktif tadi. Lalu ketika mengajukan pertanyaan berbobot nih, saya harap Ibu mencatat kata-kata kunci, jawaban-jawaban dari coachee ya, yang berasal dari mendengarkan aktif tersebut agar dapat menggali potensi permasalahan coachee. Selain itu jangan lupa nanti Bu Andi coaching nanti gunakan alur tirta dan rasa sebagai acuannya ya, dan jangan lupakan juga prinsip-prinsip coaching. Ada 3: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Iya. Nah, lalu ada yang ingin saya tanyakan nih Bu Andi, berdasarkan rubrik penilaian ini, kira-kira nih kompetensi apa sih yang ingin Bu Andi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching nanti yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali Bu Andi ya. Dari yang Bu Andi utarakan tadi, ingin mendengarkan aktif, ingin mengajukan pertanyaan berbobot ya, dan dengan kehadiran penuh, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang saya ingin observasi itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali. Oke ya. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Jadi saya melakukan coaching ini agar si coaching ini merasa memiliki tempat untuk bercerita, sehingga si coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu. Iya. Terima kasih banyak nih Bu Andi atas jawaban-jawaban Bu Andi tadi ya. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan Bu Dina ya. Setelah coaching nanti saya ingin berbicara lagi dengan Bu Andi ya, untuk melakukan pasca observasi. Silakan ya Bu Andi. Baik Bu. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Atas penjelasannya. Mari Bu Andi. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Andi.
Selamat sore Bu Dina, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Bu Andi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Dina, katanya ada yang mau didiskusikan sore ini. Iya Bu. Itu tentang apa? Ini sebenarnya ada sedikit hal tentang proses pembelajaran di kelas saya. Oh gitu, pembelajaran Matematika Bu. matematika. Kenapa dengan pembelajaran matematikanya di dalam kelas? Jadi kalau saya lihat kok anak-anak di saat belajar matematika terlihat tidak antusias. Oke baik. Jadi harapannya Bu Dina pada sesi coaching kali ini itu apa yang diharapkan? Saya harapkan sih setelah kita melakukan coaching pada hari ini, saya menemukan solusi bagaimana nanti anak-anak bisa terlihat antusias, terlihat semangat ketika pembelajaran matematika Bu. Oke baik. Jadi Bu Dina ini di kelasnya muridnya kurang aktif atau antusias mengikuti pembelajaran matematika. Iya betul. Nah, boleh Bu Dina ceritakan bagaimana gambarannya yang seperti Bu Dina tadi katakan tidak antusias. Tidak antusiasnya itu terlihat seperti apa Bu Dina? Jadi kalau saya perhatikan, ketika di kelas sedang belajar matematika, ini suasananya sangat berbeda sekali dengan ketika di kelas sedang belajar pelajaran lain yang sama-sama dengan saya. Oh begitu. Berbeda dengan pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, tapi gurunya sama. Iya Bu. Jadi kalau contohnya ya, ketika sedang belajar IPAS, mereka sangat semangat sekali ketika saya berikan pertanyaan. Mereka rebutan untuk menjawab pertanyaan, atau ketika saya minta mereka maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya, mereka benar-benar bisa kreatif untuk menyampaikan dan berpresentasi di depan kelas. Sedangkan ketika saat matematika sangat susah sekali untuk memancing anak-anak itu untuk aktif. Bahkan ketika saya tanya pun per orang, mereka selalu menjawab dengan gelengan kepala. Oke. Mungkin Bu Dina sudah pernah mencoba metode apa, boleh diceritakan dalam penyajian pembelajarannya? Kalau selama ini sih memang terus terang ketika belajar matematika saya merasakan memang saya kurang bervariasi di dalam menyampaikan materi. Mungkin metodenya terkesan monoton, jadi lebih cenderung pada ceramah. Seperti itu. Oke baik Bu Dina. Kalau misal nih saya kasih skala antara 1 sampai dengan 10, 1 terendah, 10 tertinggi. Bu Dina cara ngajarnya tuh untuk atau anak-anak ketertarikannya melihat Bu Dina mengajarkan matematika di kelas itu ada di angka berapa? Mungkin saat ini baru pada 5 ya Bu ya. 5. Jadi masih rendah sekali. Oh seperti itu. Sementara yang Bu Dina harapkan sendiri angka berapa? Untuk Biar dirasa maksimal. pelajaran matematika paling tidak mereka bisa mencapai poin di 7 lah. 7. Seperti itu. Jadi Bu Dina merasakan yang sekarang 5, kemudian yang ingin dicapai adalah angka 7. Betul, Itu dia tidak tergolong aktif mereka ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Dina lakukan atau apa rencana Bu Dina ke depannya ini untuk meningkatkan keaktifan murid di dalam kelas mengikuti pembelajaran matematika hingga mencapai angka 7 itu? Mungkin saya bisa mulai dengan lebih memvariasi metode mengajar saya, seperti itu ya. Bisa juga mungkin nanti saya sambil dengan metode bermain, dengan ya lebih memvariasikan lagi lah metode mengajar saya. Dengan menggunakan metode yang lebih variatif. Betul. Seperti itu. Rencana yang sangat bagus sekali Bu Dina. Semoga mendapat hasil yang baik ya. Oke, Bu Dina, kira-kira apa yang Bu Dina butuhkan untuk
menjaga konsistensi rencana Bu Dina itu? Mungkin saya bisa meminta tolong dengan teman teman sejawat untuk merefleksikan proses belajar saya, sehingga ketika direfleksikan bisa menemukan kekurangan maupun potensi yang telah saya sajikan di dalam proses pembelajaran matematika tersebut. Oke, baik. Nah, untuk rencananya sendiri kapan akan dilaksanakan Bu Dina? Lebih cepat lebih baik sih ya Bu Andi ya. Saya sih rencananya mulai hari Senin ini. Mulai hari Senin ini. Iya. Oke, itu nanti akan sudah ada mulai perubahan metodenya. Oke. Terus saya juga langsung meminta teman untuk merefleksi lah. Oke. Baik, terima kasih Bu Dina atas bincang-bincangnya. Kemudian mudah-mudahan nanti apa yang Bu Dina harapkan itu bisa terwujud. Baik Bu Andi, alhamdulillah, terima kasih juga waktunya. Apa yang Bu Dina rasakan setelah kita diskusi seperti ini? Setelah saya berdiskusi, terus terang saya merasa tenang dan lega gitu ya. Jadi terbukalah apa yang harus saya lakukan ketika saya memberikan pelajaran matematika di kelas, supaya anak lebih interaktif dan semangat untuk belajar. Oke, baik. Terima kasih, rencana yang sangat bagus ya Bu Dina ya, untuk mudah pekerjaan yang lancar. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Andi, Iya, Bu Nur. tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dina, alhamdulillah sudah selesai. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pasca supervisi ini Bu Andi. Iya. Iya, yang pertama nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching Bu Nur dengan Alif Tirta ya. Tujuan saya sudah membicarakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Dina, kemudian menanyakan rencana aksinya, kemudian bagaimana tanggung jawabnya, konsistensinya. Nah, itu dengan alur tersebut itu dapat menggali coaching Bu Dina sendiri untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang akan dia lakukan. Nah, jadi di sini nih yang selanjutnya saya akan menyampaikan ya Bu ya, catatan hasil observasi saya tadi atas yang saya lihat proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Dina. Ya, menurut saya sebagai supervisor, proses coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Dina tadi alhamdulillah berjalan baik. Saya lihat juga Ibu menggunakan alur Tirta ya. Saya melihat Ibu sudah menggali tujuan dari percakapan hari itu. Ibu juga mengajukan identifikasi ya, melakukan identifikasi permasalahan sehingga coaching dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialami. Ibu juga saya lihat telah hadir penuh untuk coaching. Ibu juga mendengarkan aktif ya, dengan sabar mendengarkan, tidak berusaha ingin memberi saran, memberi solusi. Alhamdulillah. Lalu dengan Ibu mendengarkan aktif tersebut, saya lihat Ibu juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali, mengeksplor lagi permasalahan-permasalahan Bu Dina, sehingga Bu Dina dapat menemukan permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Ya, lalu Ibu juga membantu Bu Dina dapat mengungkapkan rencana selanjutnya yang akan dia lakukan dan tanggung jawab juga yang akan dilakukannya. Iya. Saya rasa sudah bagus sekali untuk coaching hari ini. Terima kasih Bu Nur. Ya, seperti itu penilaian dari catatan saya. Pertanyaan terakhir nih Bu Adi, sebelum kita tutup ya.
Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Andi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bu Andi lakukan? Tubuh saya ingin lebih mengetahui proses tirta lebih mendalam, sehingga ketika saya melakukan coaching berikutnya akan semakin baik lagi. Oh iya, alhamdulillah. Ya, Bu. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Lebih baik, lebih bagus lagi dari hari ini. Ya demikian seperti kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya sama-sama, terima kasih Bu Andi.